Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hikmah dari Pendidikan Geografi 2B. Saya dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang diagnostik kesulitan belajar. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan dari diagnostik kesulitan belajar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep diagnostik. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnostik mempunyai 3 arti. Yang pertama, upaya atau proses menemukan kelelahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, yaitu keputusan yang dicapai setelah dilakukan studi secara seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Kesimpulan dari ketiga arti tersebut, diagnostik tidak hanya mengidentifikasi, tetapi juga memutuskan prediksi kemungkinan-kemungkinan untuk menyarankan cara pemecahannya. Yang kedua, yaitu konsep kesulitan belajar. Menurut Burton, mengidentifikasi bahwa seorang siswa dapat dipandang atau diduga mengalami kesulitan belajar apabila siswa tersebut menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar didefinisikan apabila siswa tersebut tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya. Ia akan dapat mengerjakannya atau mencapai suatu prestasi, namun ternyata tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi, diagnostik kesulitan belajar yaitu suatu proses atau upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama itu tujuan bagi siswanya. Ada 5, yaitu yang pertama, agar siswa dapat memahami dan mengetahui kekeliruannya. Yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui cara atau metode untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, yaitu agar siswa menguasai pelajaran dengan baik, dan yang terakhir agar siswa dapat meningkatkan prestasi dalam belajarnya. Kemudian tujuan bagi guru. Yang pertama, agar guru dapat mengetahui kelemahan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, agar guru dapat memperbaiki kelemahan dari siswa tersebut. Fungsi diagnosa kesulitan belajar, yaitu menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Fungsi ini sangat penting karena dari sinilah dapat diketahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan pertolongan dengan segera dan menentukan status atau lokasi kesulitan belajar. Setelah diketahui bahwa siswa itu mengalami kesulitan belajar. Manfaat diagnosa kesulitan belajar. Manfaat bagi guru adalah untuk mengetahui peserta didik yang sudah berhasil menguasai pelajaran dan yang belum berhasil menguasai pelajaran. Maka dalam hal ini, guru perlu memusatkan perhatiannya kepada peserta didik yang belum menguasai pembelajaran. Kemudian mencari penyebabnya dan memberikan perilaku yang teliti sehingga keberhasilan dapat lebih ditingkatkan. Kemudian, manfaat bagi siswa bahwa peserta didik dapat mengetahui keberhasilannya dengan mengikuti pembelajaran diagnosanya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Untuk kali ini adalah faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama, kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh murid. Terus yang kedua, kurangnya bakat khusus suatu situasi belajar tertentu. Seperti halnya dengan inteligensi bakat merupakan untuk mencapai hasil belajar tertentu. Murid yang kurang atau tidak memiliki bakat dalam suatu kegiatan belajar akan mengalami kesulitan belajar. Keberhasilan belajar hanya ditentukan oleh minat ini, sehingga anak yang kurang berminat dalam suatu pelajaran tertentu akan lebih banyak mengalami kesulitan belajar. Terus yang ketiga, kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. Tanpa motivasi yang besar untuk anak, akan banyak mengalami kesulitan belajar, karena hal ini merupakan faktor pendorong yang sangat wajib yang dimiliki oleh anak atau para siswa. Terus yang keempat, situasi pribadi terutama emosional yang dihadapi murid-murid tertentu.
Misalnya, pertentangan yang dialami dalam dirinya, situasi kekecewaan atau frustasi, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar. Terus yang kelima, faktor jasmaniah, seperti cacat, gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kelainan jasmani, dan lain sebagainya. Misalnya, anak yang terganggu pendengarannya akan lebih banyak mengalami kesulitan belajar. Nah, jadi untuk masalah faktor jasmani ini sangat penting. Terus yang keenam, faktor-faktor bawaan seperti buta warna, cacat tubuh, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang datang dari luar. Yang pertama, faktor lingkungan sekolah yang kurang memadai bagi situasi belajar anak, seperti cara mengajar, sikap guru, kurikulum, atau materi yang dipelajari. Cara evaluasi yang kurang tepat, ruang belajar yang kurang memadai, sistem administrasi, waktu belajar yang kurang tepat, situasi sosial di sekolah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, situasi dalam keluarga yang kurang mendukung belajar, seperti kekacauan rumah tangga atau yang sering kita sebut broken home. Situasi kurang perhatian orang tua, kurangnya perlengkapan belajar, dan kurangnya kemampuan orang tua, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, situasi lingkungan sosial yang mengganggu keadaan anak, seperti pengaruh negatif dari pergaulan, situasi masyarakat yang kurang memadai, gangguan kebudayaan seperti film, baca-bacaan, komik, buku-buku yang bernilai negatif, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah cara mengatasi kesulitan belajar. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah lakukan metode ini atau diagnosis kesulitan belajar untuk menentukan apakah seseorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, untuk dapat menentukannya, gunakan indikasi-indikasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Terus yang kedua, pahamilah kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap siswa atau mahasiswa untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang kiranya menjadi sumber kesulitan belajarnya. Terus yang ketiga, setelah sumber latar belakang dan penyebab kesulitan belajar siswa dapat diketahui dengan tepat, selanjutnya tentukan pula jenis bimbingan atau bantuan yang perlu diberikan kepadanya. Yang keempat, sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan jenis bimbingan yang perlu diberikan kepadanya, tentukan pula kepada siapa ia perlu berkonsultasi. Mungkin ia perlu berkonsultasi dengan guru atau dengan dosen, atau dengan konselor, atau dengan psikolog, atau dengan psikiater, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, setelah semua langkah itu untuk mengatasi kesulitan belajar dilaksanakan dengan baik, lakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kesulitan belajar siswa telah dapat diatasi. Evaluasi tersebut hendaknya dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus sampai kesulitan belajar tersebut telah benar-benar dapat diatasi dengan baik dan dengan tuntas, dan telah menunjukkan kesembuhan yang permanen. Dan yang terakhir adalah apabila evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa tersebut sudah dapat diatasi, tindakan selanjutnya adalah melakukan perbaikan untuk meningkatkan prestasi belajarnya sesuai dengan potensi apa yang ada pada dirinya. Proses perbaikan atau peningkatan prestasi ini pun memerlukan evaluasi yang terus-menerus dan bertahap. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.